Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang sekali lagi saya menyapa Anda semuanya, memberikan firman Tuhan pada hari ini. Kita masih melanjutkan renungan firman Tuhan kita, masih daripada kitab 1 Yohanes. Masihkah Anda ingat jemaat Tuhan dengan sebuah peribahasa yang berkata, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Masihkah ingat Anda? Peribahasa ini memiliki makna, memiliki arti bahwa sesuatu hal yang sulit untuk bisa memahami kedalaman pikiran maupun kedalaman isi hati seseorang. Kita tidak bisa mengetahui seperti apa sesungguhnya isi hati seseorang. Adalah hal yang sulit untuk kita bisa benar-benar mengetahui setiap hati atau isi pikiran satu dengan yang lain. Hal ini sulit karena hati adalah sesuatu yang bersifat personal. Hati adalah sesuatu yang bersifat pribadi, bahkan rahasia. Tidak banyak orang yang bisa memahami satu dengan yang lain isi hatinya, meski sudah ada sebuah ikatan hubungan darah sekalipun, maupun kita sudah menganggap dia sebagai orang paling dekat dalam hidup kita. Suami istri belum tentu bisa memahami kedalaman hati satu dengan yang lain. Orang tua kita belum tentu bisa memahami isi hati kita. Banyak orang seringkali salah paham dengan apa yang terjadi karena isi hati setiap orang berbeda-beda dan tidak ada yang tahu. Diri kita pun, kita sendiri yang memiliki hati itu, bahkan juga seringkali tidak mengerti, tidak memahami apakah yang sedang terjadi dalam hati kita. Kita seringkali gelisah dan kita tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Meski orang lain tidak mengerti, atau bahkan diri kita gagal memahami isi hati kita. Ada seorang pribadi yang sanggup memahami isi hati kita sepenuhnya. Seorang pribadi yang tahu persis apa yang sedang terjadi dalam hati kita. Seorang pribadi tersebut adalah Tuhan kita, Allah Bapa kita. Dia Tuhan yang menciptakan kita, dan Dia Tuhan yang sungguh sangat mengerti setiap kedalaman hati kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19-20 berkata seperti ini. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 19 menarik, dikatakan bahwa Dia Tuhan menjadi tempat di mana kita bisa menenangkan hati kita. Dan di ayat 20, jika hati kita merasa tertuduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut memberi makna, memberitahukan kepada kita bahwa adalah sebuah fakta jika Tuhan Allah Bapa kita sungguh sangat mengetahui isi kedalaman hati kita lebih baik daripada diri kita. Dia Tuhan yang sungguh tahu persis apa yang ada di dalam hati kita. Ketika orang tidak mengerti, ketika orang gagal memahami, atau kita gagal bisa membaca apa yang sedang terjadi dalam hati kita, Dia Tuhan yang tahu persis isi hatimu. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hatimu. Banyak orang mungkin mendengar tertawa kita. Banyak orang mungkin bisa membaca setiap isi postingan kita dan menafsirkan bahwa kita sedang baik-baik saja. Banyak orang tidak tahu seberapa berat beban hati kita. Tetapi Yesus, Allah Bapa kita juga, mereka tahu bahwa isi hati kita sepenuhnya. Mereka tahu persis, Allah Bapa tahu persis apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Ketika banyak orang salah paham tentang apa yang terjadi dalam hidupmu, Dia tahu persis apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Jika hari-hari ini engkau lelah,
Jika hari-hari ini engkau kehilangan kekuatan, Dia Tuhan mengetahui isi hatimu. Jika hari-hari ini engkau tersinggung dengan situasi yang dilakukan oleh orang lain dan engkau berusaha menutupinya, Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan ketersinggunganmu. Atau engkau sulit untuk melepaskan sebuah pengampunan karena adanya sebuah rasa sakit di masa lalu yang dilakukan oleh orang lain, Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka batinmu. Jemaat Tuhan, hari ini saya mengingatkan kita semua melalui firman Tuhan ini, Dia Tuhan yang mengetahui isi hatimu. Saya menutup dengan sebuah firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal ke-40. Dikatakan seperti ini. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat Tuhan, percayai ada kekuatan yang daripada Tuhan. Seperti burung Raja Wali, maka kekuatanmu akan dipulihkan. Seperti burung Raja Wali, engkau akan penuh dengan kekuatan Tuhan yang baru, dan engkau bisa menjalani hari-hari ini dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika engkau tahu persis seluruh kedalaman hati kami. Biarlah Tuhan engkau yang memulihkan semua hati kami. Biarlah Tuhan engkau yang akan selalu menyembuhkan isi hati kami. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan hati kami. Jika hari-hari kami ini Tuhan sedang penuh dengan kegelisahan, engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Jika hati kami penuh dengan amarah, engkau Tuhan yang akan menenangkan emosi kami. Jika hati kami Tuhan pernah terluka dan luka itu belum sembuh, maka Tuhan yang akan menyembuhkan. Tolong kami semua Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan hati yang lebih bersih, dengan hati yang murni, dengan hati yang lebih baik ya Tuhan, karena engkau telah bekerja di dalam hati kami semua. Kami undang Tuhan untuk bertahta sepenuhnya dalam hati kami. Kami undang Roh Kudus untuk sepenuhnya memenuhi, melingkupi kami dengan damai-Mu, dengan kuasa-Mu, supaya kami menjadi seseorang yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu persis isi hatimu. Tuhan Yesus memberkati.